Oke, pelan-pelan sekarang kita lihat satu persatu argumennya Al-Kindi. Bukti adanya Tuhan, kalau ini umum, namanya kausalitas. Jadi ini warisannya dari Aristoteles. Jadi kalau di Al-Kindi, coba lihat, semua yang ada di alam semesta ini pasti ada sebabnya. Teh ini ada sebabnya, ya kan? Ada orang nanam teh, yang nanam teh ada sebabnya, selalu ada sebab. Kayu ini ada sebabnya, dari pohon dari siapa, selalu ada sebabnya. Jadi ada rangkaian sebab akibat yang panjang. Cuma secara logis, rangkaian sebab akibat ini kan harus ada titik akhirnya. Tidak masuk akal kalau ada ini sebabnya ini sebabnya ini. Tidak ada akhirnya sama sekali, itu nggak nyampe akal, malah nggak masuk akal. Harus ada satu titik terakhir dari semua sebab. Nah itulah nanti sebab yang pertama yang menyebabkan sesuatu, yang kemudian ada sebab-sebab selanjutnya. Dan bagi seorang muslim, sebab pertama itulah yang disebut Allah. Itu kausalitas. Nah, dan kalau di Al-Kindi sebab itu kan ada sebab yang sifatnya kreasio tadi, sebab yang pertama, yang permulaan, ada sebab lanjutan. Sebab lanjutan, ya contoh gampangnya gini loh. Allah menciptakan Adam, terus anaknya Adam itu yang menyebabkan Adam, cucunya Adam yang menyebabkan anaknya Adam, sudah bukan Allah lagi. Allah adalah puncaknya. Nah, Adam dan seterusnya itu namanya sebab lanjutan, sementara Allah itu sebab awal, sebab yang pertama. Berarti Tuhan itu ada sebagai konsekuensi bahwa kausalitas di alam ini butuh penyebab pertama. Jadi itu argumen paling gampang kalau ada orang tanya, Tuhan ini benar-benar ada apa enggak sih? Ada. Buktinya apa? Coba lihat sekeliling kita. Segala sesuatu ada sebabnya enggak? Kamu ngakuin kausalitas enggak? Iya. Berarti kalau kamu ngaku kausalitas, coba dirangkai, ini sebabnya apa, ini sebabnya apa, terus. Dan menurut kamu sebab ini harus berakhir enggak? Secara rasional harus. Kalau ada yang bilang enggak kok itu muter, enggak bisa, harus ada terakhir. Karena kalau enggak ada akhirnya itu bulat. Kalau di logika namanya tasalsul. Dan tasalsul itu enggak masuk akal. Harus ada sebab yang pertama, yang enggak ada yang menyebabkan dia lagi. Kalau ada yang seperti ini berarti itulah Tuhan. Nah itu argumennya Al-Kindi. Argumen yang kedua adalah alam ini ternyata baru. Alam ini tidak abadi kok. Dia diciptakan. Ada fase di mana dia nggak ada terus dia ada. Dan Al-Kindi pakai teori aritmatika karena dia ahli matematika yang tak bilang tadi. Jadi teori aritmatika, teori bilangan. Bilangan itu kan ada akhirnya. Meskipun akalmu nggak nyampe. Nggak nyampe itu maksudnya, coba kamu tak tanya, bilangan paling besar itu berapa? Ayo, jumlah paling besar wis ngono wae, piro? Ada akhirnya enggak tapi? Ada. Berapa akhirnya itu? Yang paling tinggi, yang paling banyak. Enggak nyampe ya. Itu namanya batas akal. Salah satu contoh. Saya punya banyak contoh tentang betapa akal itu banyak tidak berdaya. Termasuk di sini dalam hal bilangan. Kamu yakin benar bahwa ada kok batasnya angka itu, batasnya jumlah, batasnya bilangan, tapi akalmu enggak nyampe menjangkau batas itu. Itu kalau di SQ, spiritual quotient, disebut God spot. Di situ ada titik jatahnya Tuhan. Akalmu nggak nyampe. Oke, jadi bilangan itu kan ada akhirnya. Cuma secara sederhana kalau pakai teori aritmatika, ya akhirnya jumlah itu ya sesuai dengan terbatasnya sesuatu. Kalau di situ disebut benda. Sesuai dengan banyaknya sesuatu di dunia ini. Jadi ternyata benda itu terbatas,
Dan itu sesuai dengan banyaknya sesuatu. Banyaknya sesuatu itu kan terbatas juga. Kita yakin bahwa benda di alam semesta itu bisa dihitung, ada batasnya. Kalau benda itu bisa dihitung, ada batasnya, berarti ruang juga ada batasnya. Ya kan? Kalau ruang ada batasnya, berarti gerak juga ada batasnya. Betul. Kalau gerak ada batasnya, berarti waktu juga ada batasnya. Karena yang namanya waktu itu kan geraknya alam semesta ini. 2 hari, 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, itu kan gerakannya alam semesta ini. Jadi bilangan itu ada batasnya. Kalau jumlah itu ada batasnya, berarti sesuatu atau benda itu pasti ada batasnya. Kalau benda ada batasnya, berarti ruang juga pasti ada batasnya. Karena tidak ada benda tanpa ada ruang. Kalau ruang ada batasnya, berarti gerak juga ada batasnya. Karena yang namanya gerak itu kan benda yang beredar dalam ruang. Kalau gerak ada batasnya, berarti waktu juga ada batasnya. Kalau waktu juga ada batasnya, berarti alam ini sebenarnya tidak kodim. Dia diciptakan, dia baru. Gitu. Kodim itu kan tidak berwaktu. Atau seandainya ada waktu, waktunya nggak ada batasnya. Ternyata waktunya ada batasnya. Dari semua batas ini tadi ternyata membuktikan bahwa mungkin alam ini memang baru, ciptaan. Dia tidak kodim. Nah, itu bukti kedua bahwa Tuhan itu ada. Oke, bukti yang ketiga adalah kerapian alam. Tidak mungkin alam semesta yang seperti ini kok kebetulan. Loh, itu kan kalau fisika kan Big Bang, Pak. Lah iya, seandainya memang Big Bang, yang ngatur Big Bang itu sejauh mana dia kemudian hancur, sejauh mana kemudian dia rapi, sejauh mana sehingga bumi serapi ini, itu pasti tidak kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Matahari itu mungkin kalau lebih dekat 10 cm aja, mungkin bumi sudah tidak bisa ada kehidupan, panas. Atau lebih jauh 10 cm, mungkin di sini beku semua. Pas, alam ini rapi, ditata sedemikian rupa sehingga begitu manusia datang, dinosaurus punah. Itu kan ada yang ngatur. Itu kan kebetulan Pak, meteor. Iyalah, tapi kan nggak sekedar kebetulan. Kok ya bisa habis sehabis itu? Kok nggak ada sisanya dikit-dikit? Yang disisain cuma binatang kecil-kecil, bangsane ikan-ikan purba yang masih ada. Tapi yang besar-besar kelas T-Rex apa kelas anu kok nggak ada. Kalau ada, betapa sengsaranya manusia. Pasti itu ada yang ngatur. Nggak mungkin cuma kebetulan. Dan itu kamu bisa nyari 1001 contoh yang menunjukkan bahwa tidak mungkin ini kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Berarti jangan takut, Tuhan itu ada. Jangan khawatir. Oke. Tentang jiwa, ya kalau jiwa biasa, kalau dia bilang jiwa itu sederhana, basitoh, mulia, sempurna. Dia sumbernya adalah dari Tuhan. Analoginya seperti cahaya yang sumbernya dari matahari. Jiwa itu sifatnya murni. Kalau kamu kasih kesempatan, dia bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hasrat-hasrat duniawi yang merusak. Hanya saja manusia jarang ngasih kesempatan rohnya yang pancaran dari Tuhan itu untuk ngatur. Biasanya yang banyak ngatur kamu itu nafsu, hasrat, keinginan-keinginan duniawi. Sebenarnya dia bisa ngatur jiwa. Jiwa itu kekal karena memang sumbernya adalah substansi Tuhan. Pada akhirnya jiwa pasti bersatu dengan Tuhan. Jiwamu itu sebenarnya hari ini kalau katanya Al-Kindi tersiksa.
Dia mendapatkan kesenangan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan pengetahuan yang tidak maksimal, dia juga mendapatkan segalanya serba tidak maksimal. Banyak sekali yang membatasi dia. Nanti dia akan ketemu puncak kalau sudah meninggal dan bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasanya Al-Kindi namanya bersatu dengan alamul haq atau alamul akal. Jadi sebenarnya jiwamu hari ini sedang terpenjara oleh tubuhmu, terpenjara oleh nafsumu, terpenjara oleh hasrat duniawimu. Dia sedih luar biasa karena tidak bisa maksimal. Pengen ketemu Tuhan cuma kamu menghalang-halangi tiap hari. Jadi tidak bisa ketemu Tuhan tiap hari. Ketemunya cuma mikir uang, mikir pacar, mikir kuliah, mikir pulsa, mikir Facebook. Jadi jiwamu itu merana luar biasa kalau pakai teorinya Al-Kindi. Karena dia ingin selalu dekat sama Tuhan. Dan kalau jiwamu tidak terlatih dekat sama Tuhan, kalau di Al-Kindi, nanti kalau kamu meninggal, ada jiwa-jiwa yang kalau bahasanya di film-film kan tersesat. Dia bingung kemudian kemana harus berjalan ketemu Tuhan. Ya meskipun nanti kalau baca di Al-Kindi kemudian di titik ini itu Al-Kindi terus bingung kemana ya jiwa itu kalau tidak ketemu Tuhan. Jiwa-jiwa yang gelap, yang tidak terlatih untuk mendekat dengan Tuhan. Di sini mulai dia agak dalam tanda petik berimajinasi. Oh mungkin jiwa itu mampir-mampir dulu ke planet-planet, mampir ke Nah ini sudah imajinatif. Jadi jiwa yang tidak langsung ketemu sama Tuhan itu dia gentayangan kemana-mana sampai dia ketemu dengan kesempurnaan dirinya, sampai menemukan jalan untuk bersatu sama Tuhan. Jadi kalau di Al-Kindi bukan gentayangan di rumah-rumah tua apa dia tapi kalau dia sampai di planet Mars, Merkurius dia. Jadi kelihatan. Gaya ini nanti diadopsi juga oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Jadi para filosof itu ada titik-titik ketika dia buntu, terus imajinasinya bermain karena datanya terbatas. Terus daya jiwa. Jiwamu itu punya 4 kekuatan. Yang pertama al-his, rasa, sensasi. Alatnya adalah panca indera. Kemudian daya pertengahan, daya mediator, daya mediasi. Tidak utama tapi dia jadi jembatan, yaitu al-hifz, hafalan, hasrat, gairah, kemarahan, makan, tumbuh, imajinasi. Disebut daya pertengahan karena daya ini sebenarnya orang sering menyebutnya daya hidup. Disebut manusia atau tidak manusia tergantung itu. Dan puncaknya adalah daya intelek, daya akal. Ini yang paling tinggi derajatnya. Maka manusia tinggi derajatnya kalau punya ilmu, karena ilmu mengandaikan orang mendayagunakan akalnya. Orang boleh kok pakai daya hifz, orang boleh memanjakan hasrat atau gairah, orang boleh marah, orang bahkan harus makan dan tumbuh, orang boleh berimajinasi, tapi semua harus dalam kontrol akal yang tertinggi. Karena itu bekal paling tinggi yang diberikan oleh Allah pada manusia. Tak perlu tak jelasin satu-satu, kamu pasti sudah paham karena ini agak sederhana. Nah ini yang agak rumit. Akal yang tadi kan jiwa punya 4 daya, yang terakhir 3 daya, yang terakhir akal. Dan akal itu punya 4 tingkatan. Ini nanti teori akal ini ada di hampir semua filosof muslim. Yang pertama adalah al-akal bil fi'li daiman. Yang kedua adalah al-akal bil quwwah. Yang ketiga al-akal bil malakah. Dan yang keempat al-akal al-zahir. Tiga-tiganya bisa kamu pahami sederhana. Yang harus dipahami agak panjang yang pertama. Jadi al-akal bil fi'li
daiman. Jadi ini akal tapi bukan akalmu loh ya. Ini kalau di Al-Farabi besok namanya akal mustafad. Jadi ada semacam daya intelek puncak di luar akalmu ini. Kalau di Plato itu semacam ada di dunia idea. Daya inilah yang memancar ke dalam otaknya manusia, yang bikin kamu bisa mikir. Kayak apa ya? Kayak misalnya listrik yang ada di masjid ini, puncaknya kan adalah mana meterannya. Ada meteran yang di luar itu, itulah al-aql bil fi'li daiman. Dia harus hidup terus dan dia memancarkan dayanya ke lampu-lampu kecil-kecil yang ada di masjid ini. Dan lampu kecil-kecil ini akalmu. Jadi ada akal puncak yang ini sumbernya langsung dari Allah, isinya dia selalu aktif untuk menyinari akalnya manusia. Jadi isinya pengetahuan-pengetahuan ideal, isinya rasionalitas-rasionalitas puncak. Kalau di Al-Farabi besok di emanasi ini disebut akal ke-10. Limpahan-limpahannya Tuhan sampai terakhir akal 10. Yang akal ini nanti memancar ke akal-akalnya manusia. Sehingga dalam diri lampu kecil-kecil itu ada daya listriknya. Maka kamu harus berusaha terus untuk mengakses al-aqlu bil fi'li daiman ini. Akal mustafad ini harus kamu akses terus biar akalmu hidup, biar dapat pengetahuan yang bermanfaat. Kalau yang kedua namanya akal potensial. Jadi tadi kan ini ada transmisinya, sumbernya di sana. Tapi untuk bisa menangkap sinyal dalam dirimu kan harus ada potensi untuk bisa hidup. Itu namanya al-aqlu bil quwwah, potensi akal, potensi untuk menangkap pengetahuan, potensi untuk menangkap dari sumber yang puncak tadi. Itu namanya al-aql bil quwwah, masih potensi. Begitu dikasih transmisi, begitu kamu mencoba mikir, maka dia naik ke level namanya akal bakat, al-aql bil malakah. Dari semua tadi kan cuma potensi, sekarang diwujudkan jadi aktual. Jadilah nyala listrik, jadilah kamu ketemu ide, jadilah kamu ketemu pandangan, ketemu pemikiran. Dan kalau ide ini sudah lahir jadi ide, namanya al-aqlu adz-dzahir, akal nyata sudah. Saya punya ide kan, itu berarti sudah al-aqlu adz-dzahir. Aku lihat teh ini misalnya, teh ini sudah dingin mesti, kan tadi sudah jam 7:30. Aku belum menyentuhnya, aku belum meminumnya, tapi sudah bisa tak simpulin ini sudah dingin. Itu kan daya ini yang main. Dan pemahaman universal bahwa setelah sekian jam, setiap sekian menit teh sudah dingin, itu sumbernya dari akal yang bil fi'li daiman tadi, pemahaman-pemahaman universal. Terus ditransmisikan ke akal yang tadi potensi, terus hidup, terus jalan, terus menyimpulkan, loh kan bener dingin. Kalau sudah ide ini berarti namanya al-aqlu adz-dzahir. Dan ini harus hidup terus untuk kamu kritis, untuk kamu bisa membaca realitas. Kalau enggak ya enggak bisa. Kamu akan banyak dibohongi seperti hari ini, karena mungkin akalmu nggak terlalu nyala. Mungkin sudah konslet sama pusatnya yang di atas. Kamu dihapusi. Iya, hati-hati kadang-kadang banyak wawasan-wawasan yang menjebak kita. Kadang-kadang kayak iya tapi enggak. Kenapa kamu nggak bisa baca? Ya mungkin sumber yang di atas masih nggak nyambung sama kamu. Sama akal mustafad, akal 10, al-aqlu bil fi'li daiman. Oke, itu akal. Akal terbatas, ya. Oleh karena itu kamu butuh bantuan dari Allah. Dan Allah sudah ngasih bantuan. Kamu dikasih wahyu. Ada wahyu formal, ada wahyu non formal. Yang formal sudah dibukukan, yang non formal tergantung kedekatanmu sama Allah. Itu nanti namanya ilham, intuisi.
Kenapa? Karena akal kita terbatas. Nggak semua pengetahuan bisa kita akses. Dan Allah murah hati ngasih kita selalu petunjuk. Makanya setiap sholat kita di Fatihah itu disebut ihdinas siratal mustaqim. Kamu selalu harus minta hidayah. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Itu teorinya Al-Kindi. Oke. Terakhir, epistemologinya, ya kalau ini sederhana, bahwa pengetahuan itu ada kalanya dari indera, ada kalanya dari akal. Ada kalanya partikular. Kalau partikular yang menangkap indera, universal yang menangkap akal. Universal itu yang pakai relasi-relasi logika. Gitu loh. Nanti malam mesti dingin ini. Ya biasa malam. Kalau besok siang mesti panas. Oh iya siang. Itu kan pengetahuan-pengetahuan universal. Pemahamannya pakai akal. Oke. Dan kalau di Al-Kindi, pengetahuan dari akal itu derajatnya lebih tinggi dan lebih bisa disandari. Oke ya, saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.